Tolong! Tolong! Siapa di sana? Tolong! Aku di sini. Berhenti. Tidak ada yang sudi menolongku. Tidak ada yang datang. Aku dilupakan. Entah sudah berapa lama aku di sini. Tidak tahu. Sudah berapa lama aku disiksa macam binatang. Aku juga tidak tahu. Apa aku binatang? Aku tahu tidak mungkin lolos dari sekapan ini jika tidak ada yang sudi menolong. Mustahil aku selamat. Mustahil jika tidak ada mukjizat. Mudasir, kaukah itu Mudasir? Bagaimana caranya kau masuk ke kamar ini? Bab, kenapa? Kau tak kenal aku lagi, Bab. Aku Atikah, istrimu. Aku tahu penyiksaan ini bikin aku tak secantik dulu lagi. Bang, tolonglah aku. Bebaskan aku dari sekapan ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Ini kenyataan. Kita binatang penghasil devisa negara. Sultan pahlawan, slogan. Khayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar terlihat bekerja di mata atas. Sudahlah, Bang. Sudah. Bicara tentang kekacauan penanganan terhadap para TKW seperti aku ini selalu saja bikin dada seketika sesak. Lebih sesak lagi dada kita karena kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Kenapa? Karena mereka malas menangannya, tidak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan. Karena tak ada uang komisi yang berlimpah dalam setiap kasus yang menimpa para TKW. Akibatnya kita menjadi korban. Dikorbankan. Bang, kau mau kemana, Bang? Bang, jangan di situ. Di situ tempat aku buang air besar dan kecil. Di sini tidak ada kamar mandi dan WC. Aku tersiksa, Bang. Tersiksa. Mengapa tidak menolong? Aku berteriak menangis bertanya apa salahku. Kau tahu, Bang? Majikanku berkata, awak tak tahukah kesalahan awak apa? Awak indan, maling, bajingan, pencuri, tak tahu untung. Lalu pukulan bertubi-tubi. Demi Tuhan, aku sama sekali tidak pernah mencuri. Aku bukan maling.
Aku bukan seperti yang mereka tuduhkan. Hingga pada suatu malam, Tuan majikan mendatangi. Kelihatan mabuk dia. Waktu itu kira-kira pukul 11. Nyonya dan anak-anak menginap di luar kota. Jadi di rumah ini hanya tinggal kami berdua. Dia masuk kamar, menutup pintu, duduk di pinggir ranjang dan menatapku dengan liar. Aku ketakutan, Bang. Dengan isyarat tangan dia menyuruhku berbaring di sampingnya. Aku menggeleng dan duduk meringkuk di sudut dengan penuh waspada. Dia bangkit. Kupikir dia berniat menerkamku. Aku sudah siaga. Aku siap membunuh jika hal itu dia lakukan. Tapi untunglah hal itu tidak terjadi. Aku bersyukur pada Tuhan. Ya, aku selamat dari perkosaan majikan. Apa? Aku baru sadar. Barangkali itulah satu-satunya kesalahan. Itu. Makanya aku dipukuli dan disiksa macam begini. Gara-gara menolak hajat majikan. Tak lama setelah itu, majikanku mengeluh kehilangan uang. Dan siapa lagi yang bisa dituduh selain aku? Aku diam saja. Dan tentu tidak sudi mengaku sebagai pencuri. Jelas, aku tidak mencuri. Aku bukan maling. Aku rajin ibadah. Aku takut hukuman akhirat. Aku takut, Bang. Kenapa diam saja? Kau tak percaya pada ceritaku? Demi Tuhan, aku masih suci, Bang. Masih suci. Bang, jangan pergi. Aku butuh kehadiranmu. Nyata atau hanya hayalan tidak penting lagi. Aku butuh kau, Bang. Tapi itulah rencanaku. Mengumpulkan modal hidup agar kita tidak sengsara. Aku harap kau sudi memahaminya. Berapalah gaji seorang pembantu rumah tangga di Jakarta? Di negeri ini, aku bisa memperoleh upah 5 kali lipat daripada mereka. Bang, kau dengar itu? Uang ya. Tolong! Siapa di sana? Tolong! Jangan pergi. Jangan pergi. Tidak ada yang sudi menolongku. Tidak ada yang datang. Aku dilupakan. Bang, di mana kau, Bang? Mudasir, di mana kau? Kau juga pergi. Baiklah. Aku rela mati kalau memang aku harus mati. Tapi aku wajib menceritakan dulu semua peristiwa yang kualami ini. Aku tidak rela mati tanpa orang tahu. Kesalahanku harus dijelaskan. Aku dianiaya, disiksa tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Adil. Pembunuhan. Apa yang kualami ini bukan pembunuhan tubuh,
Tapi pembunuhan mental, politik, kita berkali-kali dianggap binatang, tak punya wibawa. Kenapa? Karena kita dipaksa merasa hanya sebagai bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga, bangsa muda. Tak ada lagi kebanggaan, karena kita lebih kacau dan miskin dibanding negeri jiran yang kaya raya. Kita berkali-kali dilecehkan tanpa sanggup membela diri. Kita sering dihapus dari peta dunia, tapi kita tidak pernah merasakannya. Tolong, tapi jangan tolong aku. Tolonglah kita semua. Kita di pinggir jurang, bangkit. Kita bukan bangsa budak. Jangan jadikan diri kita ongol-ongol. Tolong.